Bukan saya yang ngomong ulama. Makanya kalau ada tokoh bilang, wah ini isu batalnya nasab balai udah go internasional, pemikirannya Kiai Imad go internasional. Iya, go internasional, bukan ilmunya, kebahlolannya. Kebahlolan yang go internasional. Oh, saya bukan hina Pak, bukan fitnah, ini fakta. Padahal fakta itu justru sebaliknya. Karena fakta yang ada sekarang justru yang kelihatan bodoh adalah Hanif Al-Athas ini. Melihat para Habib yang ada di Indonesia saat ini, kita mungkin merasa kasihan. Karena dulu para Habib sering dipuja-puja, sering dilulukan, bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai sosok yang seolah-olah memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Namun sekarang yang terjadi, apa yang mereka sampaikan, baik ceramah atau fatwa, justru menjadi bahan olok-olokan dan tak sedikit yang justru malah mentertawakan. Hal itu tentu saja terkait tentang adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Habib juga paham betul tentang situasi ini. Mereka tahu sumber dari apa yang terjadi di Indonesia ini salah satunya adalah tesis Kiai Imad. Makanya para Habib melakukan berbagai cara untuk membungkam atau untuk menutupi kebenaran ini agar jangan sampai adanya tesis ilmiah tersebut tersebar luas sehingga banyak orang tahu tentang isi dari tesis tersebut. Padahal isi tesisnya itu cuma ringkas, cuma padat, dan tidak ada unsur pelecehan apalagi penghinaan. Isi tesisnya jelas hanya menyatakan bahwa para habaib tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja. Namun kalau kita lihat, para Habib juga mungkin merasa gerah, merasa geram karena dampak dari tesis tersebut, orang di Indonesia, orang di Nusantara, banyak yang tidak lagi menghargai mereka, banyak yang tidak lagi menghormati mereka, dan banyak yang tidak lagi patuh terhadap mereka. Dan ini ada seorang Habib bernama Hanif Al-Athas. Dia sekarang malah mengejek-ejek Kiai Imad. Akhirnya saudara, salah satu peneliti kawan kami Gus Romel Abbas datang ke rumahnya Syekh Ibrahim bin Mansur. Ya. Diwawancara, Syekh, ini bagaimana nih Syekh? Ada orang pakai teori antum, tapi dia ngambil berkesimpulan Pak Alawi nasabnya putus Syekh. Yang dipakai teorinya antum. Ini. Kata dia apa? Benar atau enggak? Itu orang yang mengatakan bahwa nasabnya putus, itu orang jahil murakkab, bego kuadrat. Ya. Jadi Hanif Al-Athas menyebut bego kuadrat ya. Tapi kita tidak akan menerima mentah-mentah tentang informasi ini. Jadi banyak hal yang perlu dipertanyakan. Yang pertama, benarkah Romel Abbas mengatakan hal seperti itu? Kemudian, benarkah Syekh yang dimaksud oleh Hanif Al-Athas menyatakan hal yang seperti itu? Dan banyak lagi perhitungan atau pertimbangan lainnya. Karena sekarang kalau kita mau percaya 100% terhadap statement habaib, itu sudah sangat berat dan sangat sulit. Ini yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai mimat. Udah belak-belakan aja dah. Ya ini ya. Yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai sama Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Ya, kan kelihatan banget mengejek kayak gini. Jadi ya Habib itu memang merasa memiliki derajat lebih tinggi daripada orang pribumi Nusantara. Sehingga ketika ada kiai atau ulama yang berani mengkritik mereka, terlebih membuat tesis bahwa nasab Ba'alwi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, maka tokoh tersebut pasti akan dibuli oleh klan Ba'alwi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hanif Al-Athas ini. Ulamanya sendiri. Jadi menurut ulama yang dia pakai kitabnya, dia sendiri ngaco. Goblok kuadrat, saudara. Jalur murakkab. Pembatalan nasab Ba'alawi karena dasar-dasar tersebut, kata dia, itu dasarnya jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Ya. Bukan saya yang ngomong ulama. Makanya kalau ada tokoh bilang, wah ini isu batalnya nasab Ba'alawi udah go internasional, pemikirannya Kiai Imad go internasional. Iya, go internasional, bukan ilmunya, kebahlolannya. Kebahlolan yang go internasional. Oh, saya bukan hina Pak, bukan fitnah, ini fakta. Kalau dulu kita punya ulama-ulama besar, Masya Allah, bangga kita
ilmunya go internasional. Sampai sekarang masih banyak ulama-ulama Nusantara yang ilmunya go internasional. Tapi khusus yang satu ini ya go internasional, luar biasa. Tapi yang go internasional apa? Kebahlulannya. Itu disaksikan kebahlulannya oleh ulama-ulama internasional. Ya itu ya. Ya intinya mereka itu memang tidak bisa menerima kenyataan ini. Sehingga ketika ada kiai atau ulama yang membahas nasab ba'alwi, terlebih kok sampai bisa memberikan definisi yang sangat rinci, sangat jelas tentang ketidaktersambungannya klan Ba'alwi terhadap nasab Rasulullah SAW. Sehingga tentu saja hal itu ya membuat mereka menjadi panik, karena itu nanti dampaknya orang di negeri ini menjadi banyak yang sadar, menjadi banyak yang merdeka dari perbudakan klan Ba'alwi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Hanif Al-Atas tadi itu adalah sebagai salah satu cara untuk memulihkan lagi kepercayaan masyarakat Indonesia kepada klan Ba'alwi. Makanya dengan cara melecehkan Kiai Imad itu tujuannya agar orang itu pergi dan keluar atau tidak lagi mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun ada kata-kata yang sangat mencolok, yakni bahwa orang yang tidak percaya bahwa nasab Ba'alwi tersambung kepada Rasulullah adalah orang bodoh. Bahwa tesis yang memberikan definisi jelas bahwa ternyata nasab Ba'alwi tidak tersambung kepada Rasulullah itu adalah tesis yang bodoh. Nah ini adalah sebuah pengkaburan ilmiah atau istilahnya adalah sebuah penggiringan opini yang bertujuan untuk menganggap Kiai Imad adalah orang bodoh. Padahal fakta itu justru sebaliknya. Karena fakta yang ada sekarang justru yang kelihatan bodoh adalah Hanif Al-Atas ini. Buktinya apa? Buktinya hingga sekarang Hanif Al-Atas tidak bisa menunjukkan bukti kalau habaib terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi berdasar kitab nasab. Itu saja. Kalau Habib memang benar, ya harusnya dia bisa menghadirkan kitab sezaman sebagaimana yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Atau paling enggak memiliki dalil atau hujah atau alasan atau dasar yang sekiranya bisa meyakinkan masyarakat di negeri ini bahwa klan Ba'alwi tersambung kepada Rasulullah. Tapi apa yang kita lihat hingga saat ini mereka tidak bisa melakukan semua itu. Artinya di sini kelihatan siapa yang pinter, siapa yang bodoh, siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang melindungi klan yang seolah-olah klan tersebut adalah suatu klan yang mulia, kemudian dibungkus dengan kebohongan, dibungkus dengan sesuatu hal yang membuat orang di negeri ini menjadi terperdaya, tertipu dan akhirnya terbodohi. Makanya sebelum semua itu terlambat, sebelum semua itu terlanjur, kita itu harus paham, harus sadar bahwa berdasar tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah, ternyata ada Habib bernama Habib Utsman bin Yahya yang justru dulu pada masa penjajahan, dia adalah anteknya penjajah Belanda. Kemudian berdasar tes DNA, sebagaimana penjelasan para pakar DNA, bahkan termasuk artis dangdut bernama Haji Roma Irama pernah menyatakan dalam satu video bahwa ada 180 Habib yang sudah melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya haplogrupnya G. Artinya haplogrup G itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sebab haplogrup yang nyambung sebagai keturunan Kanjeng Nabi adalah J1. Jadi di sini sudah jelas bahwa siapa sebenarnya yang bodoh. Hanif Al-Atas ataukah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Kalau saya mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa beliau adalah seorang kiai, seorang ulama yang mencerdaskan masyarakat Indonesia, yang melepaskan bangsa Indonesia, khususnya umat muslim, dari kebodohan, dari perbudakan spiritual yang selama ini diterapkan oleh klan Ba'alwi dari Yaman.